Ya, adalah gabungan antara padatan dan cairan. Ya kayak bubur gitulah. Disebut sebagai slurry. Jadi bukan padatannya aja, bukan cairannya aja, tapi ini adalah konsentrasi, terutama padatan dalam cairannya. Kalau nanti kita misalkan pakai kalsium karbonat itu atau batu kapur, maka konsentrasi itu adalah konsentrasi jumlah batu kapur dalam larutan. Nanti efeknya terhadap sedimentasi itu kayak gimana sih? Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah mempelajari pengaruh ukuran partikel terhadap kecepatan sedimentasi. Tapi ini enggak kita pelajari ya, itu karena nanti mungkin di prakteknya akan kita samakan seperti itu, sehingga yang nanti akan dipelajari cuma yang poin pertama, yaitu pengaruh konsentrasi. Oke. Sebelum mulai masuk ke sana ya, kalau secara tebak-tebakan, semakin tinggi jumlah konsentrasi slurry, harusnya kecepatan sedimentasinya semakin cepat atau lambat? Semakin lambat. Alasannya? Gimana? Semakin kental. Hubungannya dengan kecepatan? Oke, biar gampang bayanginnya misalkan gini deh. Sekarang ya, Angel sama Michelle, ya kan? Tugasnya adalah silakan kamar mandi terus balik lagi. Dimulai dari sekarang. Ayo kan? Oh beneran? Nah. Oke, sekitar 19 detik. Oke. Sekarang semuanya kamar mandi terus balik lagi. 1, 2, 3. Silakan. Izin Pak, lagi pakai sepatu Pak. Jadi mereka yang banyak itu. Aku paham. Makin lambat. Kok kalian di situ nampak loh? Kecil Pak, kecil. Wah, ini data percobaannya gagal ya. Kecil Pak, mereka di balik Data percobaannya Tiba-tiba ada yang nambah Pak. Oke. Kenapa kalau 2 orang lebih cepat dibandingkan dengan semuanya? Pergerakannya semakin kecil. Ya enggak sih, Pak? Gerakannya semakin. Pergerakan kan Trafficnya Pak? partikelnya banyak. Ya, trafficnya maksudnya? Lebih umbukannya lebih padat, lebih Ya. padat semakin lama. Biasanya banyak. Nah, sebenarnya di sini lebih ke arah friksi, ya kan? Semakin banyak partikelnya, maka friksinya akan semakin banyak, sehingga terus kemudian dia sampai tujuan akan semakin lama. Apalagi terus kemudian kalau misalkan perempuan sama perempuan gitu ya, mau kamar mandi, di jalan nanti ngobrol dulu gitu aja. Itu belum sampai kamar mandi gitu. Nanti di dalam kamar mandi ngobrol lagi,
balik ke sini terus kemudian udah 5 menit ya. Friksi atau dalam bahasa kerennya adalah interaksi antar partikel. Itu yang menyebabkan secara teoritis ya, konsentrasi slurry semakin tinggi maka dia akan semakin lambat. Nah, tujuan lainnya adalah nanti teman-teman selain mempelajari tadi pengaruh konsentrasi slurry itu, teman-teman juga bisa membuat grafik sedimentasi. Oke, dan yang terakhir adalah mencari nilai PT. PT itu apa? Kecepatan. Waktu. PT. Sudah dilihat di situ? P-nya apa? T-nya apa? Kecepatan sedimentasi, atau sebenarnya di sini adalah P-nya adalah terminal dan V-nya adalah velocity atau terminal velocity, yaitu kecepatan apa? Definisinya apa? Bahasa gaulnya, bahasa gampangnya. Kalau definisi nanti kalian susah bayangkan, pakai bahasa yang kira-kira mudah kalian pahami. Kecepatan terminal yaitu adalah kecepatan maksimum bisa gitu. Nah, misalkan gini ya, misalkan ada seseorang yang ingin bunuh diri gitu ya, dari sini gitu ya, ini lantai 4 jatuh ke bawah, maka gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi, gerak jatuh bebas, ya kan? Ya kan? Semakin ke bawah kecepatannya akan semakin cepat. Semakin tinggi lantainya maka kecepatannya akan semakin Lambat. Coba praktekin gue. misalkan nih ya, ini kecepatannya ya, Jatuhnya. ya, bukan waktunya ya, tapi kecepatannya. Oke, dari lantai 4 sama katakanlah dari tower yang sama aja ya, tower iya, sama Sahid katakanlah gitu, yang mungkin sekitar 10 sampai 15 lantai. Kecepatannya saat dia dari posisi di bawah, saat menumbuk lantai, maka kecepatannya akan lebih cepat yang tinggi. Yang tinggi. Kenapa? Karena ada percepatan gravitasi di situ. Namun percepatan gravitasi suatu saat dia akan dihambat oleh apa? Gaya gesek antara tubuh dengan udara. Sehingga kemudian suatu saat dia akan mencapai kecepatan terminal. Misalkan di atas, kecepatan, suatu saat dia akan nambah. Kecepatannya dia akan tetap. Karena di situ ada hambatan dari udara yang dia lewati. Nah, kecepatan terminal juga seperti itu, yaitu kecepatan di mana dia terminal, atau di situ dia bersifat tetap, tidak bisa bertambah lagi, atau di mana gaya ke bawah itu sebanding dengan gaya ke atas, sehingga terus kemudian ya kecepatannya ya udah nggak bisa bertambah lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Kalau segini kelihatan nggak di sana? Kelihatan Siap, sudah. Masih? Enggak kelihatan. Sama sekali tidak terlihat. Siap. Soalnya di sini dia di sini.
Saya sambil bekerja ya. Ya Pak. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kecepatan sedimentasi itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama adalah padatannya itu sendiri. Padatan kalau kita analisis gitu ya, apa aja sih kira-kira yang berpengaruh? Yang pertama adalah ukuran. Ukuran misalkan besar sama kecil tentunya akan berbeda. Kan? Terus kemudian bentuk. Analoginya sama lah, kira-kira kayak tadi ya gitu ya. Contoh kasus misalkan teman-teman satu saat diperintahkan untuk keluar dari ruangan ini secara bersama-sama gitu kan. Kalau ukurannya besar-besar gitu ya, itu akan beda dengan ukurannya kecil. Terus kemudian bentuknya gitu, ada yang langsing gitu kan, terus kemudian ada yang tidak langsing. Ya. Dalam hal ini partikel bola itu jauh lebih mudah. Karena apa? Sekali lagi hubungannya dengan faktor friksi. Terus kemudian berat spesifik juga berpengaruh, densitas sama. Semakin tinggi densitasnya, maka kecepatannya akan semakin tinggi densitas. Semakin tinggi densitas itu apa? Massa per volume. Dalam artian dia satu kecil bobot ringan, satu kecil bobot berat. Kalau sama-sama jatuh, maka akan lebih cepat yang berat. Karena pengaruh gaya gravitasinya lebih besar. Dan juga sifat kimiawi. Sifat kimiawi dalam hal ini adalah dia berinteraksi nggak sih dengan larutannya. Kalau berinteraksi tentunya akan lebih lama. Konsentrasi slurry. Nah, konsentrasi slurry ini ada dua kondisi. Yang pertama adalah free settling. Free settling itu apa maksudnya? Kondisi bebas hambatan. Maksudnya misalkan contohnya tadi 2 orang. Saat 2 orang diperintah untuk keluar ruangan, ya 2 orang nggak masalah, pintunya cukup gitu kan. Namun apabila kalau misalkan satu kelas disuruh keluar ruangan dengan jumlah pintu yang sebesar ini, maka ini apa? Yang satu akan berdesakan dengan yang lain. Kesimpulan ini, semakin encer atau semakin rendah konsentrasinya, maka akan semakin lebih cepat mengendap. Kondisi cairan sama juga tadi ya, ada konsentrasi, terus kemudian ada viskositasnya. Kalau viskositasnya encer sama yang pekat, kira-kira lebih mudah yang mana untuk ditembus? Encer. Itu yang encer, sehingga kecepatannya akan jauh lebih cepat saat konsentrasi cairannya. Oke, ada juga perlakuan awal seperti apa dan juga kemudian tempat proses sedimentasinya. Diameter, misalkan ibaratnya lebar pintunya ya. Semakin besar lebar pintu tentunya kecepatannya akan berbeda. Semakin kecil tentunya akan semakin lambat. Oke, ini grafiknya mungkin kalau yang sudah punya materinya bisa dilihat. Kalau ini nggak jelas ya. Kalau misalnya ini nggak jelas, nanti teman-teman bisa dilihat yang sudah di-share tadi. Nah, ini menggambarkan pengaruh diameter. Semakin ke sini diameternya maka akan semakin besar. Oke. Kalau dilihat dari grafiknya, maka kecepatan terminalnya akan semakin tinggi juga. Nah,
kalau ini yang fungsi konsentrasi. Ya. Ya. Kenapa karena tunggu hujan? Tunggu hujan. Hujannya nggak diajak. Yang mati pula Pak. Iya. Pada lantai 4. Mana lantai 4 setuju. Aduh. Di sini aja nggak apa-apa, atau samping tinggi biar kelihatan. Oke, lanjut ya. Nanti silakan langsung dikit ya. Ini adalah pengaruh apa? Kira-kira kalau ada grafik ini Konsentrasi. pengaruh Waktu. konsentrasi. Hah? Waktu atau Hah? Ayo, ini pengaruh apa? Kalau ada grafik seperti ini, ada 3 informasi di sini. Tapi semakin tinggi konsentrasi. Waktu, konsentrasi, dan tinggi. Tinggi ya. Yang dipelajari di sini adalah pengaruh konsentrasi terhadap waktu sedangkan memang parameter yang diamati ini adalah perubahan tinggi. Kalau dilihat berdasarkan hasilnya, kurvanya seperti ini, maka semakin tinggi konsentrasi, berarti ke sini ya, Iya. ke atas ya. Semakin tinggi konsentrasi, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses sedimentasi semakin Lama. lama. Di sini dia lama stabilnya. Semakin lama semakin cepat. Ini langsung set. Bahkan nggak sampai 20 detik pun dia sudah sampai bawah. Seperti itu. Untuk proses pemisahan ini sangat-sangat cepat. Seperti itu. Oke, langsung ke sini deh. Nah, di sini adalah proses, maksudnya ini adalah salah satu aplikasi dari proses sedimentasi. Ada yang pernah tahu alat ini? Belum, Pak. Dikenal. Itu adalah alat untuk pengolahan limbah, untuk proses pemisahan Limbah. lumpur atau biasanya padatan dengan cairannya. Jadi nanti selari atau campuran atau lumpur ya gitu ya, yang bercampur dengan air, dia akan masuk lewat pipa yang tengah ini. Kemudian dia akan dikeluarkan lewat pipa yang ini. Keluar ke sini. Ya kan? Sehingga terus kemudian apa? Air itu akan butuh waktu untuk mencapai output. Outputnya ada di mana? Di bagian pinggir sini. Dilihat di sini ada semacam cekungan trap, yang ini adalah tempat keluarannya. Jadi air akan keluar lewat sini, tapi yang keluar tentunya yang di sini ya, yang di sini ya. Karena dari sini dia butuh waktu untuk mencapai pinggir, ya kan? Nah, selama proses mengalir ke pinggir sini, maka disitulah proses pemisahan terjadi. Padatannya dia akan terlempar dan terus kemudian terpengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga terus kemudian apa? Turun tergantung dari besar partikel. Semakin besar partikel maka akan semakin cepat turun. Jarak yang dibutuhkan tentunya akan semakin jarak yang dibutuhkan, jarak tempuh lah, jarak tempuh radius yang dibutuhkan dari sini ke sini akan semakin kecil karena dia langsung jatuh. Ibaratnya kalian lempar batu, Maaf Aris, ya tadi kejebak hujan. yang satu nungguin yang satu. Kejebak. Oke, ibaratnya kalian melempar batu gitu ya, batu besar sama batu kecil. Jarak tempuhnya pasti akan lebih jauh yang batu Ringan. kecil. Kecil. Karena yang besar dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan kemudian akan jatuh. Ini juga sama. Ibaratnya lumpur itu dilempar dari tengah sini, terus kemudian ya dia akan jatuh ke bawah. Ya kan? Sehingga terus kemudian
sampai sini harapannya airnya sudah bebas dari partikel padat, sehingga terus kemudian bisa dikeluarkan. Aplikasinya seperti itu. Kalau di sini yang ditentukan apa? Yang di sini yang ditentukan adalah diameternya. Dengan syarat ukuran partikelnya sudah diketahui, sehingga terus kemudian yang dirancang biasanya adalah berapa sih diameter thickener yang dibutuhkan agar misalkan 90% partikel yang ada dalam umpan awal itu bisa jatuh dan terus kemudian nggak keluar lewat outputnya. Nah, Jelas Pak. Nah, yang kedua, kalau tadi itu bentuknya fluida cair. Kalau ini biasanya bentuknya fluida gas. Kotorannya bentuknya adalah partikel debu atau apapun lah seperti itu. Ada gas yang bercampur dengan partikel debu masuk dari sini ya. Terus kemudian dia akan dihembuskan ke arah sana. Seperti itu. Ya kan? Seiring perjalanan tentunya dia akan dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga terus kemudian partikel-partikel debunya itu akan turun. Seperti itu. Yang di sini yang dirancang adalah berapa sih panjang yang dibutuhkan agar katakanlah 90% partikel debu itu turun dan tidak lanjut terbawa hingga ke outputnya. Seperti itu. Nah, aplikasi sedimentasi itu seperti itu. Dan banyak sebenarnya yang lainnya ya. Atau misalkan dia untuk menentukan diameter partikelnya. Berapa sih ukuran diameter yang bisa dipisahkan untuk bisa dipisahkan dengan katakanlah dengan alat yang dirancang dengan panjang sekian. Itu juga bisa. Nah, secara teoritis tahapan sedimentasi ini ada A sampai E ya. Tapi yang bisa diamati oleh mata terkadang tidak semuanya. Ada yang awal cuma kelihatan gitu ya, semuanya nyampur, ya kan? Tapi terus kemudian cuma terlihat bagian yang bening dengan bagian yang padatannya saja. Ini misalkan contoh, ini punya kakak kelas kalian. Nah ini nanti kayak begini, awal dia nyampur, semuanya sama. Terus kemudian ini terlihat mulai, ini bagian yang beningnya, dan ini bagian masih selarinya, masih nyampur. Tapi di sini konsentrasinya sudah jauh lebih pekat dibandingkan dengan yang sini. Sehingga terus kemudian di tahap akhir terlihatlah ini bagian beningannya, dan ini di bawah ada bagian padatannya. Seperti itu. Kira-kira stepnya seperti itu. Walaupun memang nanti ya boleh jadi kalian masih tetap butuh cahaya ya untuk bisa melihat kontras antara bagian yang bening dengan bagian yang pekatnya. Nah, nanti yang diamati yang mana? Yang diamati adalah ini. Jadi dia akan turun mulai dari titik awal, turun terus nanti sampai terus kemudian dia tidak terjadi lagi penurunan endapan. Jadi batasnya udah nih mentok, ada misalkan di ketinggian 2 cm, ya udah seperti itu. Oke, ini prosesnya tadi. Nah, secara grafik itu nanti akan membentuk seperti ini. Di awal ini misalkan katakanlah ketinggian apa tadi? Makanya gelas ukur ya. Oke, misalkan ini ketinggian gelas ukur misalkan 25 cm kan. Seiring dengan waktu maka dia akan turun. Di awal turunnya akan cepat sampai suatu titik dia akan mulai melandai, kecepatannya turun terus sampai terus kemudian
bisa dianggap Sudah tidak. tidak berubah atau tidak turun lagi. Nah, yang ingin dicari adalah titik yang di sini, titik perubahannya. Berapa sih kecepatan paling lambat? Kecepatan paling lambat saat dia mulai akan apa ini? Tidak Tidak berubah. terjadi penurunan lagi. Karena kalau terminal velocity itu dicari di titik sini, ini di sini masih berubah. Tapi kalau teman-teman sekalian nyari terminal velocity di sini, ini kecepatannya sangat lambat, sehingga kalau untuk perancangan itu nggak efektif. Misalkan dia terminal velocity-nya harusnya titiknya di sini ya, tapi teman-teman terus kemudian di sini aja lah, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya rancangnya dia 5 meter itu cukup untuk turun semua atau 90% turun semua, itu yang dirancang adalah 15 meter. Sehingga terus kemudian apa? Butuh bahan yang lebih banyak atau butuh tenaga yang lebih besar. Kalau misalkan yang dirancang misalkan di sini ya, dia sebenarnya masih banyak yang bisa diendapkan seperti itu. Tapi terus kemudian karena buru-buru ngambilnya jaraknya terlalu dekat, akhirnya apa? Baru mungkin sekitar 70% itu udah disetop. Akibatnya 30% itu masih terbawa di outputnya. Ya. Pasti habis lari dari tangga. Oke. Seperti itu ya. Nah, di sini itu adalah daerah free settling, di mana tidak ada pengaruh dari partikel yang lain. Sedangkan di sini dia sudah masuk ke daerah finger settling, di mana ya udah di situ mulai menyusun, di bagian bawah itu udah mulai menyusun di sini. Kalau bisa turun ya bisa turun, tapi ya itu dia menunggu penyusunan di bawah, sehingga proses turunnya itu dipengaruhi oleh partikel yang lain. Nah, secara teori ini tadi saat sebuah partikel jatuh maka akan ada beberapa gaya. Yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi, sedangkan yang menahannya adalah gaya gesek. Dalam hal ini adalah partikel dengan fluidanya dalam ini adalah air. Sedangkan yang FD adalah ini apa? Buoyancy. Buoyancy itu apa? Ya, gaya yang disebabkan oleh apa? Buoyancy? Yeah. Oke, nanti ini bisa dilihat perhitungannya, bisa dipelajari ya persamaannya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas kok untuk persamaannya, sehingga nanti persamaan yang dipakai ini adalah yang ini, PT sama dengan GD kuadrat rho S min rho L 18 mu L. Rho S itu adalah densitas dari solid. Solid itu padatan. L miliknya liquid atau cairannya. Nah, saat ini semua bisa dicari, maka nilai PT-nya bisa Dapatkan. itu. Untuk nyari PT teoritisnya, nah basisnya di sini. Diambil delta Z per delta T. Nanti dapat nilai PT-nya. Nanti silahkan dicari kira-kira 5 titik lah di sini. 5 titik DT per DZ-nya.
nanti terus kemudian ratakan. Dengan demikian kalian nanti dapat data terminal velocity yang satu basisnya adalah empiris, hasil percobaan, kan? Dan yang kedua adalah hasil perhitungan. Perhitungan dapat dari mana? Dapat dari rumus yang ini. Percobaannya gimana? Percobaannya mudah. Cuma ambil batu kapur sejumlah tertentu, dicampurkan dengan air sehingga membentuk konsentrasi tertentu, kemudian aduk sampai homogen. Setelah homogen kemudian didiamkan, stopwatchnya nyala. Tugas kalian adalah mengamati perubahan tinggi berdasarkan waktu, yaitu bikin grafik yang ini ya. Jadi di sini ini adalah ketinggian, yang ini adalah waktu. Karena ketinggian yang dipakai alatnya adalah gelas ukur, sehingga kalian perlu konversi katakanlah dari skala gelas ukur tersebut menjadi skala sentimeter. Karena yang ada di gelas ukur apa? Ini kan? Sehingga perlu dikonversi dulu. Misalkan dari sini, misalkan berapa? 25. Ini ke sini itu berapa cm? Hah? Belum tentu. Karena ini kan skalanya apa? Diameternya nggak tahu kan? Sehingga perlu konversi. Enggak, karena yang perlu nanti adalah ini ketinggian. Bisa, tapi resikonya kalian harus nempel penggaris terus atau pakai meter sama isolasi. ya kayak gitu juga bisa. Tapi kalau mendingan sih lebih mudah kalian amati aja. Misalkan dia ada di skala berapa, 25, 20 gitu ya. Nanti itu dikonversi ke sentimeter. Atau mau kayak tadi juga pakai penggaris gitu ya. Biar saya maunya turunnya 1 cm 1 cm gitu. Itu juga bisa. Serah. Yang penting apapun yang metode kalian ambil gitu ya untuk pengamatan proses pembuatan grafik ini, yang diperlukan adalah hubungan antara Z dengan Y. Kalau ngambil datanya benar, insya Allah grafik kayak gini itu terbentuk. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah terlalu cepat, nggak sabar. Misalkan udah nih udah berhenti, padahal terus kemudian yang terbentuk itu baru begini. Ekornya itu belum terbentuk. Misalkan ini ya, contohnya ya. Nah, ini dari 4 kelompok yang berbeda. Yang kayak gini tuh bagus. Jadi proses landainya itu terlihat. Padahal waktunya nggak lama banget kan, berapa itu? 208 detik berapa? 2000 ya, 300 detik kira-kira berapa? Hah? 2.800 detik. Konversi ke jam berapa? Setengah jam lebih. Itu masih sebentar kan kalau untuk konversi. Tapi yang di sini 600 udah berhenti. Itu berhenti. Pengen cepet-cepet pulang. Nah, makanya biasanya saya nganjurinnya adalah kalian itu prosesnya online gitu. Maksudnya sekalian percobaan, datanya itu langsung dikonvert ke Excel. Sehingga terus kemudian ini udah sampai mana sih, ketahuan. Kira-kira segini udah cukup lah. Ya udah,
Cuma jangan sampai terus kemudian datangnya di sini. Oke, dari sini kelihatan ya pengaruh konsentrasi harusnya. Hampir mirip dengan grafik yang ini, ya kan? Semakin tinggi konsentrasi, maka kecepatan terminalnya akan semakin besar kecil. Semakin tinggi konsentrasi, maka kecepatan terminalnya akan semakin semakin tinggi konsentrasi, maka kecepatan terminalnya akan semakin kecil. Semakin tinggi konsentrasi berarti dari sini ke sini ke sini ke sini, ya kan? Ya kan? Kecepatan terminalnya akan semakin kecil. Kecil. VT itu dari titik dz per dt. Kalau gini cepat, semakin kesini semakin landai. Oke. Ini nanti dibaca-baca dulu aja, karena memang ada beberapa hal yang berubah gitu ya percobaannya, sehingga terus kemudian nanti belum tentu sesuai seperti ini itu loh. Tapi kalaupun berubah nggak akan jauh. Nah nanti yang akan dipraktekkan itu biasanya nanti ya seperti biasalah, kita nanti briefing dulu Penjelasan materi di lab ya, untuk penjelasan singkatnya apa yang akan dilakukan. Saya Pak, untuk terkait tadi pembentukan grafik tadi, kalau itu kan diambil 5 titik, itu dijelaskannya besok variabelnya waktu praktik nanti atau sekarang masih kita menentukan 5 titik itu yang berapa detik atau Sebenarnya 5 titik itu bukan ininya ya, tapi 5 titik itu adalah untuk proses penentuan PT-nya. 5 titik di sekitar di sini nih, di lengkungan seperti itu. 5 titik di sekitar lengkungan ini, sedangkan ini datanya bertitik-titik. Contohnya misalkan tadi ya, nah ini pengamatannya tergantung, kalian bisa basis penurunannya. Yang ditetapkan di sini adalah misalkan setiap turun 1 cm seperti itu. Atau terus kemudian yang lebih enak adalah setiap misalkan 1 menit gitu ya. Berapa sih Z-nya gitu. penurunan. Itu menurut saya jauh lebih enak, walaupun nanti untuk baca Z-nya kalian butuh ini sendiri ya, butuh effort tersendiri gitu. Nah, dibandingkan dengan katakanlah nunggu turun 1 cm misalkan gitu. Berapa sih waktunya? Nah, yang diamati di situ adalah waktunya. Nah, untuk di titik-titik akhir ini yang agak sulit gitu. Karena untuk bisa turun 1 cm di bagian akhir itu waktunya cukup lama. Tapi kalau misalkan seperti ini biasanya adalah waktunya yang konsisten. Interval waktunya konsisten. Atau misalkan kalau punya kalau misalkan langsung ya kalian plot grafiknya
itu nanti lebih enak gitu. Misalnya untuk yang pertama, setiap interval katakanlah 30 detik di awal, sampai terus kemudian dia terbentuk lengkungan. Setelahnya katakanlah intervalnya diubah menjadi setiap menit atau setiap 2 menit, nggak masalah. Yang penting adalah itu konsisten terus. Nanti akan tetap terbentuk grafik seperti ini. Oke. Untuk yang sedimentasi, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Untuk densitas itu berarti yang padat selalu besar daripada yang kalau enggak ntar dia ngambang. Iya. Soalnya kan kayak ini Pak, yang susu dikasih apa itu Pak, itu kan hasilnya ada yang membentuk pemisahan Pak. Itu yang ngambang kan malah yang hasilnya Pak. Itu kan karena masalah itu densitasnya kecil gitu. Ya. Berarti ini udah pasti Pak. Ya. Kalau untuk ya makanya kalau itu kan proses sama-sama proses pemisahan sih begitu. Tapi untuk sedimentasi biasanya memang itu kan kata dasarnya sedimen yang membentuk endapan seperti itu. Jadi biasanya untuk endapan biasanya harusnya densitasnya lebih besar dibandingkan dengan fluidanya. Sehingga memang dia bisa untuk dipisahkan. Permisi Pak, mau izin ke belakang. Ada lagi? Oke. Ini atasnya apa? Ditarik Tarik dikit aja Pak. Tarik dikit Pak. Tarik terus ditarik. Tarik lanjut lagi Pak. Kita review sedikit dulu. Oke, dalam praktik ini tujuannya ngapain sih? Mempelajari pengaruh konsentrasi kalori dengan kecepatan. Ya, ini mau selesai loh. ban motornya di sekitar. Oh, Habis belakang motor itu Pak. ya. Tujuannya yang pertama mengkaji pengaruh Pengaruh konsentrasi kalori terhadap aktivitas. Kita lihat mengenai PKT-nya. Secara teoritis harusnya C-nya naik, maka VT-nya akan semakin turun. turun. Kenapa nilai VT-nya turun? Karena semakin tahu Ukuran friksi. friksi. Friksi semakin besar friksi. Ajarannya bapaknya Bu. Bahasa kita langsung pendidikan. Oh iya. Oke. Yang kedua, tujuannya adalah untuk grafik. Ya kan? Grafiknya yang X-nya apa? X-nya waktu. Sedangkan Y-nya Z. Bentuknya harusnya L. Melandai. menyesuaikan ya nanti ya. Pak, itu yang penting linearnya gini ya Pak. Hah? Yang penting linearnya dari kembali Pak apa
Kalau grafiknya spek, Jadi linearnya. linearnya apa? Oh, regresinya. Dia itu kan sebenarnya ada dua ini ya. Sebenarnya yang satu ke bawah, terus yang satu agak gini. Cuma di sini itu ada peralihannya. Nah, diri yang persamaan di sini sama persamaan di sini itu sebenarnya beda. Karena yang satu ini free, yang satu finger. Underset. Nah, PT itu lokasinya di sini. Peralihan. Cara tahu kan gimana Pak? Hmm? Di grafik. Di grafik tadi itu pas lengkungan itu. Kan lengkungan tuh banyak titik. Nah, itu dia makanya dirata-ratakan untuk melihat titik empirisnya di mana. Baris sebenarnya untuk penentuan matematik tadi itu kita pilih yang memang benar-benar di posisi yang D-nya atau kita bisa coba ambil di titik yang agak di atas yang Karena itu kan sebenarnya empiris ya. ya. Kalau kalian pilih di sini di mana terus dia stoknya masih kurang, Ya. maka nilai V-nya akan semakin tinggi apa? Enggak. Tinggi. Sedangkan kalau kalian ambil di sini, PT-nya itu akan rendah. Dalam dunia perancangan kalian ambil PT di sini, tuh ya, harusnya misalkan 100%. Di sini itu katakanlah 90% terpisah padatannya. Kalian ambil di sini harus yang terpisah ini kebuang semua. Atau kebawa sama outputnya. Yang terendahkan cuma yang di sini aja. Sedangkan sininya itu akan terbawa oleh output. Kalau kalian ambil di sini berdasarkan grafik ini, T-nya kesuwen, kelamaan, ya kan? Padahal mau misahin padatan dengan larutan harusnya cuma butuh 30 menit. Kalian tunggu sampai 1 jam. Ya bagus sih, misalnya lebih banyak pisah gitu kan, tapi waktunya lebih Lama. dalam dunia industri itu udah main efektif nggak efektif, efisien nggak efisien. Sehingga terus kemudian makanya yang dipilih yang tadi, yang kira-kira dia cukup cepat tapi juga terus kemudian efektif. Nah itu yang memang yang sulit. Cuma dari grafik udah bisa kelihatan di sini itu dia udah mulai melambat tapi juga nggak terlalu banyak, akhirnya yang nanti akan dibuang. Kira-kira konsepnya gitu. Ya kira-kira ya, makanya terus kemudian nanti dibandingkan dengan nilai teoritisnya Teoritis. pakai rumus tadi tuh. Saya juga nggak paham ada di situ ya. Itu yang ini empiris. Oh iya sih, data. Tapi ada nilai VT yang berdasarkan persamaan yang dipengaruhi oleh tadi densitas, terus kemudian diameter partikelnya, kemudian ada viskositasnya juga. Pak, jadi kayak kalau misalkan tadi terminal validasi itu DC per PT itu nggak bisa dari grafik ininya aja terus diturunin gitu Pak. Gimana? Dari grafik itunya kan ada persamaannya ntar di Excel terus diturunin gitu. Ini masalahnya persamaannya gimana? Kalau misalkan di sini ada dua model ya. Sebenarnya di sini ada dua persamaan. Yang pertama pas di sini, yang kedua pas di sini. Persamaan di sini itu beda dengan yang di sini masalahnya. Karena di sini dia asumsinya tidak ada pengaruh dari partikel lain, sehingga terus kemudian friksinya itu lebih mudah lah seperti itu. Reynolds-nya juga pakai yang berapa? 24 per FD-nya bisa dilihat nggak? Nah, oh CD-nya nih. Sorry. Nah, sedangkan kalau untuk
yang lain nanti persamaannya beda lagi. Nanti mungkin bisa dilihat ya untuk yang hindered settling. Itu persamaannya seperti apa? Kayaknya lebih kompleks dibandingkan dengan yang ini, karena ini dia asumsinya simple. Ada lagi? Nanti nilai VT grafik dibandingkan dengan VT teoritis ya, dihitung berapa, terus kemudian nanti untuk presentasi yang biasanya ada di akhir praktikum, teman-teman yang dapat presentasi sedimentasi biasanya saya minta untuk membandingkan beberapa kelompok, karena antar kelompok biasanya nanti diberi tugas untuk konsentrasi yang berbeda, sehingga terus kemudian fungsi tadi ya, fungsi konsentrasi flooring itu bisa dilihat. Yang ini ya, yang teoritisnya yang ini ya. Kalau yang ada akarnya itu apa Pak? Yang mana? Yang atas. Ada akar 4 row X. Ini kan CD-nya belum diurai. Oh. Oh, hasil akhirnya itu. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Apa? Kenapa, Pak? Tadi Rida minta tolong HP-nya hang, Pak. Tolong. Siapa sih? Gak kenal. Kenalan dulu dong. Raharjo. Sound Nanti hack ya. kalau bagus datanya kayak gini nih. Grafiknya kelihatan. Iya, diturunin dulu, Pak. Oh. Ini bisa sekarang. Jadi fit proyektor. Ini bagus. Oh, jealousy. Oh. Oke, masuk ke materi yang kedua ya. Perlu refreshing dulu. Ya Pak. Ya, Pak. Izin ke belakang. Ya, yang mau ke belakang silahkan. Jadi yang ke depan ya boleh. Iya, Pak. Pak, saya tanya yang metode tadi Pak. Di situ ada pengayakan mes 30 ke 70 itu berarti dari 30 mes ke 70 mes itu. Pengayakan itu Pak. Ya, itu kalau mau kita amati pengaruh diameter ya. Ya. Tadi kan di teorinya juga ada salah satu yang mengaruhi sedimentasi itu adalah ukuran partikel. Semakin besar harusnya semakin besar, semakin cepat semakin lambat, udah gitu aja deh. Semakin cepat semakin lambat. Semakin besar. Pengaruh gravitasi. Gimana Pak? Kalau memang kecil makin
Ya. Semakin besar makin lambat. Semakin besar semakin cepat. Makin besar makin cepat. Kan tadi teorinya ada 3 gaya toh. Iya. Gravitasi. Ke atasnya Yang FD tadi. Sekian-sekian guys. Thank you very much. Ya, tempat makan pun tak enak. Aku tersiksa. kalau ini lebih gampang kok dari sedimentasi. Saya percaya sih, Pak. Percaya, Pak. Rumus awannya lebih. Ada banyak Tulisannya kecil, bebannya besar. Galanya lapar. Udah semua? Baik semua? Belum, Pak. Augie belum. Iya makanya kalau nggak free setting itu gitu. Panjang umur. Bajunya keren ya, Pak. Bajunya keren. Mangkok bakso, Pak. Kayak jago. Itu pesen. Enggak. Kalau beli. Jadi sendiri dia. Bukan. Dilukis sendiri. Oke, udah ya kita mulai ya. Baik, Pak. Kita mulai dari teori dulu. Pressure drop. Dari namanya pressure drop. Berarti Tekanan tekanannya turun. Nah, kira-kira tekanan turun disebabkan oleh Cara. ayo tekanan turun disebabkan oleh Percepatan. tekanan turun disebabkan oleh Gravitasi. Ada gesekan. nah betul. Jadi disebabkan oleh gesekan. Gesekan itu ada dua. Yang pertama adalah gesekan antara cairan dengan kita mainan partikel sekarang. Cairan dengan cairan. Cairan dengan cairan. Yang kedua antara cairan dengan Gas. pipa atau medium tempat dia ngalir. Gitu. Ya kan? Ibaratnya ginilah. Air itu sebenarnya ngalir ya, ngalir. Dan dia akan berhenti suatu saat kalau di dulu ada konsep tekanan hidrostatik. Nah, sebenarnya kan air dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Rendah. Nah, sampai suatu saat terus kemudian dia nggak mengalir saat apa? Saat sebenarnya dia mau bergerak tapi terus kemudian friksinya itu menghambat dia untuk mengalir. Artinya apa? Dia itu kehabisan Tenaga. tenaga. Nah, sehingga makanya di sini pressure drop adalah di sini diartikan sebagai tekanan minimum yang dibutuhkan untuk melawan gaya-gaya gesek tersebut. Nah, karena ini berhubungan dengan gaya gesek, maka akhirnya yang mengaruhi apa aja sih? Ternyata pengaruhnya ada di D. D itu apa? Diameter apa? Pipa. Kemudian mu? Viskositas sifatnya punyanya? Fluida. Cairan. Viskositas punyanya? L? Kecepatan cairan. Apa sih? Kasaran permukaan pipa gitu, Pak, Bang. Kasaran.
kekasaran itu punyanya pipa. Nah, sekarang ya dari diameter. Oke. Kalau semakin besar diameter, kira-kira semakin besar pressure drop-nya atau semakin kecil? Atau gimana ya? Penurunannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin Tidak. Tekanan yang dibutuhkan itu lebih besar atau lebih kecil? Semakin besar pipa, semakin tekanan yang dibutuhkan lebih besar lebih kecil? Lebih kecil. kecil. Bukan pipa kecil malah lebih cepat. Kan gesekannya. Nah, tekanan yang hilang lebih besar lebih kecil? Yang diameter besar ya, D-nya besar. Tekanan yang dibutuhkan agar dia mengalir lebih besar lebih kecil? Harusnya lebih kecil. Kenapa? Karena luas, lebar. Tekanannya lebih kecil, tapi pressure drop-nya lebih besar. Enggak. Nah, tadi yang lebih besar apa, Pak? Oke, sekarang nyium. Semakin besar viskositas, maka tekanan yang dibutuhkan harusnya lebih besar. Karena gaya gesek antar cairannya juga lebih Besar. apalagi viskositas. Semakin besar semakin besar juga karena Karena semakin semakin besar intensitas besar. besar. Oke, terus L. Kecil. Semakin besar maka tekanan yang dibutuhkan besar. Kecil. Besar. Besar. Karena lebih padat ya. Semakin besar L, semakin besar tekanan yang Apalagi diperlukan. tadi lipatan. Aduh. Aduh, Semakin besar kecil. Semakin besar kecepatan, maka tekanan semakin bisa jadi. Enggak ada mungkin. semakin apa? Ya, biarkanlah menjadi misteri. Kak, Semakin besar Semakin besar. geseknya juga semakin besar ya. Maka tekanan yang dibutuhkan semakin besar atau pressure drop yang hilang semakin besar juga. Nah, hubungannya mereka semua itu bisa dirangkum dalam persamaan satu ini. KTD. KTD. KTD mana? Ya, persamaan nol deh, belum ada persamaan ini. Tujuannya nanti mau ngapain? Ini mau nentuin nilai C1, C2 dan C3 C3. dan nilai K. Caranya gimana? Ini banyak banget yang enggak diketahui karena seperti itu. Sehingga terus kemudian perlu utak-atik sedikit. Nah, kalau dilihat persamaan awalnya kan ini ya. Iya. Nah, persamaan dua ini, terus kemudian untuk menentukan apa ini awal C1. Berarti yang mau ditentukan nilainya yang ini ya. Yang pertama nilai C1-nya dulu mau ditentukan. Maka kita lihat untuk bisa menentukan nilai C1 apa sih yang bisa diutak-atik? Berarti nilai C2 dan C3 nggak boleh berubah. Ini harus dibuat konstan sehingga kita bisa membuat hubungan antara perubahan nilai C1 dengan yang ada di Y-nya.
Yang ada di set 1 apa? Yaitu nilai V. Sehingga terus kemudian nanti nilai V yang divariasi. V itu apa? Kecepatan alir. Dengan menggunakan kecepatan alir yang berbeda-beda, harapannya kita bisa menentukan nilai C1. Caranya gimana? Dari persamaan 2 tadi Dituruni. kita variasi nilai V-nya, ya kan? Karena nilai V yang divariasi sehingga nilai ini sama ini tetap ya. C2 dan C3 ini yang ada di sini ini tetap. Ini dibuat tetap sehingga terus kemudian berubah menjadi konstanta. Konstanta ini bisa digabung dengan K konstanta yang lama menjadi konstanta baru, ya kan? Di mana konstanta baru terdiri dari konstanta lama dan yang ini, bagian yang ini. Dia karena dia tetap nggak diutak-atik sehingga menjadi konstanta. Bisa dipahami? Benar ya, bisa ya? Cuma diotak-atik dikit. Nah, dari rumus yang persamaan nomor 3 ini, ya kan, K itu berarti apa nilainya? K aksen adalah Konstanta baru. K dikali L per D pangkat C2 dikali E per D pangkat C3. Itu adalah nilai K aksen. Saya ini masih nggak berubah sehingga terus kemudian ini bisa dibuat grafik linear. Caranya dengan cara dirubah dalam bentuk lognya, ya kan? Berubah menjadi log, coba dikoreksi, benar nggak? Ini berubah menjadi log, berarti menjadi log delta P per rho V kuadrat, benar nggak? Terus kemudian sebelahnya K aksennya berubah menjadi log aksen plus C1-nya turun ya, Ya. log V per mu. Ini dapat persamaan linear. Kemarin kimia fisika kalian udah belajar bagaimana membentuk grafik dari sebuah persamaan. Nah, kira-kira kalau dari sini bikin persamaan apa? Bikin grafik hubungan antara apa dengan apa? Ini jadi Y-nya ya. Log minus delta P per rho V kuadrat ini jadi Y. Kemudian log K aksen itu sebagai A. A itu adalah ayo. Di sini yang diutak-atik apa? Yang diutak-atik apa? Nilai V. Ya kan? Berarti yang ada V-nya dia menjadi slope-nya. Yang ada nilai V-nya Ya kan? menjadi Ini nggak berubah slope-nya. kan? Berarti dia jadi Slope. persen. Persen. Ya. Nah, nggak usah terpaku AB itu apa, tapi dilihat yang tetap yang mana, yang berubah yang. Oke, di sini X-nya adalah log rho VD per mu. Oke. Dengan membuat grafik Y versus X, maka nilai C1 bisa diketahui. Oke, itu cara cari nilai C1. Sekarang kita nyari nilai C2. Dari persamaan awal, metodenya mirip seperti itu. Karena mau nyari nilai C2, maka komponen-komponen dilihat ya, yang nggak ada di C2 itu apa yang bisa dibuat tetap.
Di sini semua dibuat tetap kecuali nilai L-nya. Nilai L yang divariasi karena dia ada dalam C2. Karena nilai V tadi apa? Kecepatan dan D tadi apa? Diameter pipa. Itu tidak divariasi, maka yang ada di sini nih rho VD per mu pangkat Z1 dan epsilon per D pangkat Z3 itu nilainya konstan menjadi K double aksen. Di mana K double aksen itu adalah komponennya K komponen yang ada dalam C1 dan yang ada di pangkat C3. Sehingga persamaannya bisa berubah menjadi persamaan 5 ini. Oke. Nyambung ya. K aksennya tahu komposisinya apa dan ini persamaan ini dapat dari mana. Oke, terus kemudian sama dilinearkan kembali dalam bentuk bloknya sehingga terus kemudian dapat persamaan yang menghubungkan antara minus log minus delta P rho per V kuadrat dengan C2. Terus kemudian ditentukan sehingga dengan membentuk grafik yang menghubungkan nilai X yaitu log L per D dengan nilai Y-nya, maka C2-nya dapat dihitung sebagai slope. Oke, azan sebentar ya. Istirahat. Augie, apalagi Augie baik. Gak ada yang Augie jahat, sangat jahat. Kedua ya sekarang C3. terakhir C3 dengan nilai K-nya. Masih pakai persamaan yang awal, ya kan? Nah, kalau di otak-atik disusun ulang, persamaan 2 bisa berubah menjadi persamaan 7.
Caranya gimana coba? Perluas ya. Yang ini pindah ke Sana. sana, ya kan? Yang sana pindah ke sini. LPB-nya pindah ke sana. Tinggalkan ditemani oleh yang ini. Oke. Kemudian sama dibikin linear. Dalam bentuk linearnya, dalam bentuk lognya, dari sini dapat hubungan antara nilai ini y-nya, ini sebagai tadi apa lokatnya, intercept-nya, C3 sebagai slope dan log E per D sebagai nilai X. dapat deh kan? Nilai kat-nya dapat juga nilai C3 nya sebagai slope, terus kemudian intercept-nya nilai log kat. Oke, nah tadi kan perlu variasi ya. Iya, Bu. C1 tadi variasi apa? V. B, kecepatan. Kira-kira caranya dengan oke. Kecepatan aliran bisa ditentukan dengan proses variasi kecepatan. Oke. Itu bisa dilakukan dengan bukangan keran. Bukaannya semakin besar, tentunya kecepatannya semakin besar. Bisa variasi untuk bisa mendapatkan data yang awal. Terus kemudian yang kedua L. L itu bisa divariasi dengan kalau melihat gambar kayak gini, ini alatnya kayak gini. Ditambahin selang. Ditutup kerannya, kerannya ditutup. Yang nggak ngalir dong. Oh iya. Ditambahin. Caranya adalah dengan Ditambahin selang. Berkecil ini diameter. Hah? Caranya adalah ini ada A, B, C, D. Itu adalah sejenis manometer, alat untuk mengukur beda tekanan. Tekanan di A, B, C, D sama berbeda. Beda. Harusnya semakin ke sana semakin selangnya. Kamu nyari selang ini. Kerannya ini. Jadi inputnya dari sini, ya kan? Dia mengalir melalui pipa. Kemudian di sini ada output yang bisa diukur. Di sini juga tinggi permukaan cairan yang ada di dalamnya untuk menggambarkan perbedaan tekanan antara titik satu dengan titik yang Lain. Variasi L, gimana caranya? Ganti pipa dengan panjang berbeda gitu? Gimana? Manometer ditutup, Pak. Manometer ditutup, Pak. Tutup. Caranya dengan mengukur pada manometer yang Beda. Kok bisa, Jadi, Pak? sorry, ini kesini panjangnya tertentu. Sama. Kalau mengukur beda tekanan antara di sini yang diukur yang mana? Ini dengan ini kan? Iya. Kalau beda tekanan dengan ini dengan sini, panjangnya berarti mana? Oh, Ini S. Yang ketiga berarti dari sini ke mana? yang diukur yang ini dengan yang Sana. itu udah dapat variasi Yang L. panjang. Beda karena di sini ukurannya beda-beda. Ya kan?
Makanya salah satu tadi ya yang mempengaruhi penurunan tekanan salah satunya adalah panjang pipa. Untuk mengetahui penurunan tekanannya di titik yang berbeda, Kadang maka penurunan tekanannya juga berbeda. Artinya semakin ke sana semakin besar semakin kecil. Coba. Semakin ke kecil. Karena tadi ya pengaruh L semakin panjang itu akan semakin. hujan. Oke, yang ketiga terus kemudian fungsi pengaruh apa yang dipelajari? Diameter ya? Kalau salah. Yang divariasi apa? Yang C3. Yo, yang divariasi berarti nilai log E per D, ya kan? X-nya dirubah kan? Iya Kak. Berarti nilai log E per D dirubah. Ini bisa dirubah dengan merubah E-nya atau dengan merubah D-nya. D-nya. Salah satu. Kalau D-nya dirubah nggak berubah sama. Gimana? Dari persamaan yang satu. Nah, kalau ini dirubah, Kalau D-nya dirubah. gimana? Kalau D-nya yang dirubah berarti nanti yang di atas D-nya dirubah. Berarti, yang persamaan lainnya nggak bisa. oh, yang lain. Enggak. Enggak. Karena ini bentuk persamanya udah beda kan sama yang tadi. Yang tadi beda kan? Makanya di sini desain persamaannya dulu seperti apa, ya kan? Baru terus kemudian dapat persamaannya seperti ini, kita bisa menentukan mana sih yang mau divariasi. Nilai ini pasti juga akan berubah, tapi terus kemudian saat nilai C1, C2-nya sudah diketahui, maka perubahan itu bisa terdeteksi. D kan juga dari sini nih, di sini nih. Tapi nilai C1, C2-nya udah diketahui dari Awal. percobaan yang awal tadi, sehingga nilai C1, C2-nya bisa dimasukkan. Oke, terakhir perubahan diameter. Caranya gimana? Dengan mengganti pipa. Jadi, ya kalau ini benar pipanya diganti. Pipa yang ada di sini itu bisa diganti.